Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Margi Astuti dari kelas Gizi 3C, NIM 2007026064. Saya akan melakukan presentasi perhitungan gizi dan angka kebutuhan gizi responden food recall dan food record mata kuliah penilaian konsumsi pangan. Yang pertama adalah latar belakang. Gizi merupakan komponen atau zat-zat yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan proses-proses di dalam tubuh. Status gizi merupakan keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Status gizi dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu gizi kurang, gizi normal, dan gizi lebih. Survei konsumsi pangan bertujuan untuk memberikan informasi awal tentang kondisi asupan zat gizi individu, keluarga, dan kelompok masyarakat saat ini dan masa lalu. Konsumsi hari ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan dan gizi di masa yang akan datang. Dalam melakukan penelitian status gizi, baik individu, kelompok, maupun masyarakat dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Sistem penilaian status gizi dapat dilakukan dengan metode food recall 24 jam. Metode ini mengharuskan responden untuk mengingat-ingat kembali apa yang sudah dikonsumsi dalam 24 jam terakhir. Selain itu, penilaian konsumsi pangan juga dapat dilakukan menggunakan metode food record. Dalam metode food record, responden diminta untuk mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam 1 kali 24 jam. Baik metode recall maupun record, pencatatan dilakukan oleh responden dengan menggunakan ukuran rumah tangga atau melakukan penimbangan langsung berat makanan yang dikonsumsi. Tujuan: untuk mengetahui tingkat konsumsi makanan pada responden dalam 24 jam, mengetahui tingkat kebutuhan gizi pada responden dalam 24 jam. Kemudian metode penilaian konsumsi pangan dengan 2 metode, yaitu metode food recall 24 jam dan metode food record. Pada metode food recall, di sini ada satu responden dengan nama Putri, umur 19 tahun, tinggi badan 158 cm, berat badan 52 kg, jenis kelamin perempuan dengan memiliki aktivitas aktif. Kemudian memiliki indeks massa tubuh sebesar 20,8 yang artinya normal. Dari kebutuhan zat gizi berdasarkan rumus EYOM, memiliki kebutuhan energi sebesar 2.297,382 kilokalori, karbohidrat sebesar 344,6 gram, protein sebesar 86,15 gram, dan lemak sebesar 63,81 gram. Kemudian kebutuhan zat gizi berdasarkan rumus Mifflin, responden ini memiliki BMR sebesar 1251,5 dengan energi sebesar 2002,4 kilokalori, kebutuhan karbohidrat sebesar 300,36 gram, protein sebesar 75,09 gram, dan lemak sebesar 55,62 gram. Kemudian kebutuhan zat gizi berdasarkan AKG dengan energi sejumlah 2.127,27 kilokalori, kebutuhan protein sebesar 56,72 gram, lemak sebesar 61,45 gram, dan karbohidrat sebesar 340,36 gram. Berdasarkan data menu hasil record yang saya peroleh, dapat diperhitungkan kalori hasil record dengan total energi sebesar 1.664,11 kilokalori, protein sebesar 62,13 gram, lemak sebesar 101,73 gram, dan karbohidrat sebesar 165,83 gram.
Kemudian perbandingan asupan makanan versus kebutuhan harian Putri adalah sebagai berikut. Dengan asupan makanan, energi sejumlah 1.664,11 kilokalori berbanding dengan kebutuhan harian menurut IOM sebesar 2.297,382 kilokalori dan asupan makanan protein sejumlah 62,13 gram dengan perbandingan kebutuhan harian menurut IOM sebesar 86,15 gram. Kemudian lemak dengan jumlah asupan makanan sebesar 101,73 gram berbanding dengan kebutuhan harian menurut IOM sebesar 63,81 gram dan karbohidrat dengan asupan makanan sebesar 165,83 gram dengan kebutuhan harian menurut IOM 344,60 gram. Berikutnya merupakan perhitungan angka kebutuhan gizi responden food record 1 kali 24 jam dengan nama Elvina Safitri, umur 19 tahun, tinggi badan 156 cm, berat badan 50 kg, dengan jenis kelamin perempuan dan memiliki aktivitas aktif. Serta memiliki indeks massa tubuh sebesar 20,5 yang artinya normal. Kemudian dengan kebutuhan zat gizi berdasarkan rumus IOM sejumlah energi sejumlah 2.255,42 kilokalori, karbohidrat sejumlah 338,3 gram, protein sebesar 84,5 gram, serta lemak sebesar 62,6 gram. Selanjutnya, kebutuhan zat gizi berdasarkan rumus Mifflin dengan BMR 1219, energi sebesar 1950,4 kilokalori, karbohidrat sebesar 292,56 gram, protein 73,14 gram, lemak 54,17 gram. Lalu kebutuhan zat gizi berdasarkan rumus AKG adalah energi sebesar 2045,45 kilokalori, protein sebesar 54,54 gram, lemak sebesar 59,09 gram, karbohidrat sebesar 327,27 gram. Lalu berdasarkan data hasil menu yang saya peroleh dari hasil record, didapatkan perhitungan kalori dengan jumlah asupan energi sebesar 1191,26 kilokalori, asupan protein sebesar 34,78 gram, asupan lemak sebesar 65,08 gram, dan asupan karbohidrat sebesar 117,31 gram. Kemudian perbandingan asupan makanan versus kebutuhan harian Elvina Safitri adalah sebagai berikut. Asupan makanan energi sebesar 1191,26 gram berbanding dengan kebutuhan harian menurut IOM sebesar 2255,42 kilokalori. Kemudian asupan makanan protein sebesar 34,78 gram berbanding dengan kebutuhan IOM sebesar 84,5. Kemudian asupan lemak sebesar 65,08 gram berbanding dengan kebutuhan harian IOM sebesar 62,6 gram, dan asupan lemak serta asupan makanan karbohidrat sebesar 117,31 berbanding dengan kebutuhan harian IOM sebesar 338,3 gram. Berdasarkan data recall dan juga record, diperoleh analisis tingkat pemenuhan gizi sebagai berikut. Yang pertama, responden food recall dengan tingkat pemenuhan energi sebesar 78%, yang artinya divisi tingkat sedang, kemudian pemenuhan protein sebesar 109%, yang artinya normal, dan kebutuhan lemak sebesar 165%, yang artinya lebih, serta tingkat pemenuhan karbohidrat dengan sebesar 48% yang artinya adalah kurang. Kemudian ada analisis tingkat pemenuhan gizi berdasarkan responden food record dengan tingkat pemenuhan energi sebesar 58% yang artinya defisit berat, kemudian tingkat pemenuhan energi sebesar 63% yang artinya defisit berat,
Kemudian tingkat pemenuhan lemak yang sebesar 110% yang artinya lebih, dan tingkat pemenuhan karbohidrat sebesar 35% yang artinya adalah kurang. Pembahasan. Penilaian status gizi dengan antropometri dapat dilakukan dengan menggunakan teknik indeks massa tubuh atau IMT. Berdasarkan hasil food recall 24 jam yang dilakukan selama 1 hari, diperoleh hasil bahwa responden tersebut mempunyai asupan gizi kurang namun status gizinya normal. Hal ini menunjukkan seseorang dengan status gizi normal belum tentu mengonsumsi energi sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Kemudian penilaian konsumsi pangan dengan metode food record menunjukkan data bahwa responden berstatus gizi normal tetapi memiliki asupan makan yang kurang. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dengan konsumsi makan yang kurang belum tentu memiliki status gizi kurang juga. Kejadian ini bisa disebabkan oleh berbagai kebiasaan seperti meninggalkan sarapan atau mengonsumsi makanan yang kurang dari frekuensi makan yang seharusnya dalam sehari serta kurangnya asupan buah. Kemudian berdasarkan analisis tingkat kecukupan gizi, asupan gizi responden yang diperoleh berdasarkan metode recall menunjukkan hasil defisit tingkat sedang pada asupan energi, normal pada asupan protein, lebih pada asupan lemak, dan pada asupan karbohidrat menyatakan kurang. Selain itu, berdasarkan hasil record, responden diperoleh hasil analisis tingkat pemenuhan gizi berupa defisit berat pada asupan energi dan protein, pada asupan lemak memiliki tingkat kecukupan gizi yang lebih, dan kurang pada asupan karbohidrat. Berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan, serta berikutnya adalah lampiran dokumentasi metode recall dan record yang saya lakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Karena kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.